Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, perkenalkan nama saya Ferry Irawan dari Blitar. Saya ingin bertanya Buya, bolehkah kami memprediksi tentang kemunculan tanda-tanda kiamat sehingga membuat orang itu panik dan berlomba-lomba untuk hijrah ke dalam kebaikan seperti berita yang disampaikan oleh Ustadz akhir zaman? Masalah tanda kiamat, yang jelas kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak boleh ada orang yang tahu tentang kiamat, apalagi menghitung dengan angka-angka kiamat 1500 tahun hancur, tidak ada. Itu nggak bisa dipercaya dan tidak boleh dipercaya. Sebab yang tahu hari kiamat hanya Allah. Nabi pun tidak dikasih tahu kok. Malaikat Jibril dalam hadis Jibril yang bertanya tentang hari kiamat, Nabi menjawab. Yang ditanya maksudnya, aku tidak lebih tahu darimu hai Jibril. Disembunyikan oleh Allah. Maka tidak boleh ada orang yang mengatakan hari kiamat tiba hari ini enggak ada. Nabi sudah tidak ada. Tidak ada yang menampakkan kecuali Allah SWT. Adapun masalah menyebut tanda-tanda kiamat, kiamat kubro maksudnya, hancurnya semesta. Itu ada disebutkan tanda-tanda kiamat, ada tanda kiamat, ada alamat sukro, ada alamat kubro. Alamat kubro itu nanti misalnya turunnya Sayyidina Isa Al-Masih, kemudian Dajjal, keluarnya Dajjal, kemudian matahari terbit dari barat. Itu ada tanda kiamat. Itu tanda kiamat kubro itu sudah sangat dekat. Bayangkan matahari terbit dari barat, semua orang mesti ketakutan semuanya. Sehingga kalau sudah matahari terbit dari barat, tobat kita nggak diterima sudah. Tobat seorang hamba masih diterima, kecuali dua hal. Malam yugharghir, selagi nyawa belum sampai tenggorokan masih diterima. Tapi kalau sudah nyawa di tenggorokan mau dicabut, nggak diterima tobat. Yang kedua, kalau matahari terbit dari barat. Dan tanda hari kiamat besar banyak, termasuk ada itu tadi, Ya'juj wa Ma'juj, dabatul ard, terbitnya matahari dari barat, kemudian turunnya Sayyidina Isa alaihissalam, termasuk yang harus sebagian ulama kita mengatakan adanya Imam Mahdi, biarpun itu khilaf dalam hal ini. Itu adalah termasuk alamat kiamat. Boleh kita sebutkan, tapi tidak terlihat saat itu. Ada alamat-alamat yang saat ini disebutkan wa ma'asyratuha dalam hadis Jibril, tandanya itu apa ya Rasulullah? Ya, tandanya itu ada banyak orang durhaka kepada ibundanya, kemudian orang berlomba-lomba dalam bangunan, tanda-tanda. Tapi tidak perlu menyebut ini kayaknya kiamat besok ini. Oke, ketahuilah, tidak ada yang tahu kiamat kecuali Allah. Dan tanda kiamat besar belum datang saat ini. Matahari belum terbit dari barat dan sebagainya. Kemudian jangan sibuk urusan masalah itu. Nabi Muhammad memberikan tanda-tanda ini untuk kita tuh merenung bahwa nanti setelah itu ada hari kebangkitan, agar kita mempersiapkan nanti. Akan tapi yang harus Anda pikirkan kiamatmu sendiri itu loh. Matimu itu loh. Nggak usah nunggu nanti Dajjal keluar. Anda kalau mati sudah berakhir kisahnya. Dan kabar gembira bagi Anda ahli iman bahwasanya la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Ahli la ilaha illallah, ahli iman tidak akan menemukan dahsyatnya kehancuran itu. Ahli iman tidak akan menemukan itu semuanya. Karena apa? Sebelum Allah menghancurkan semesta, Allah akan tiupkan angin lembut masuk ke rumah-rumah ahli iman, dan setelah itu meninggal dunia. Nggak akan menemukan. Lah, untuk menjadi ahli iman ini saja yang harus kita tingkatkan, menjadi ahli iman. Orang yang selalu menjaga akhlaknya, iman, akidahnya, ibadahnya, menjauh dari dosa. Yang perlu kita pikirkan adalah kiamat masing-masing. Nggak usah bicara tentang matahari nanti mau berhambur-hamburan bintang ke bintang. Itu nanti. Sekarang engkau punya kiamat, kematianmu itu sudah nggak ada artinya semuanya ini. Ya kayak kiamat sudah. Maka mengingatlah kematian. Lah, kalau menjelaskan tentang alamat tanda kiamat itu, yang benar yang diajarkan Nabi adalah mengingat setelah kematian. Adapun menyebut tanda-tanda kiamat itu adalah menunjukkan bahwasanya nanti kiamat itu akan tiba. Kapan waktunya Anda tidak tahu. Yang dikatakan gorib, dekat itu. Hari kiamat itu dekat, itu adalah dikatakan dekat itu dekat kapan? Karena dunia itu, umur dunia dibanding dengan umur akhirat sangat pendek. Akan tiba hari kiamat itu. Jadi boleh-boleh saja menyebut tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, boleh disebutkan agar terbangun keyakinan di dalam diri kita.
Tapi kalau nakut-nakuti, ini kayaknya ada perang begini, nanti ada kiamat, ada ini, ada kiamat. Di saat tidak terjadi, bohong tuh Ustadz. Nggak perlu kita menyebut yang seperti itu. Wah, ini adalah hayalan. Hayalan. Kan 2012 kiamat katanya. Sudah kelewat. Yang tahu Allah. Yang tahu Allah. Sekarang pikir tentang kiamatmu. Jadi bercerita tentang alamatus sa'ah boleh-boleh saja. Tapi tujuannya adalah untuk kita imani bahwa nanti ada tanda-tanda hari kiamat, dan bisa saja kita lihat saat ini ada anak yang banyak durhaka pada orang-orang beryatatawla alal bunyan, apa itu, cor-coran urusan bangunan, Masya Allah, di kampung pun sudah rumahnya mega-mega. Kita bisa mengatakan sudah kiamat, sudah dekat. Maksudnya apa? Ya ada kiamat nanti sesungguhnya, cuman yang perlu anda pikir adalah kiamatmu sendiri. Bangunannya rumah belum jadi sudah mati, kiamat sudah. Kiamatmu sendiri yang kau pikirkan. Bisa husnul khatimah atau tidak. Sehingga dikatakan oleh Imam Haddad, ini loh mengingat kematian, ini loh kiamat pribadimu, itu yang harus kau pikirkan. Kalau orang susah dinasehati, susah diingatkan, suruh ingat kematian, kau bakal mati. Maka di saat orang mengingat kematian, merenung tentang kematian, dia akan bisa ngerem segala kemaksiatannya. Dia akan bisa menggenjot, ngegas untuk beribadah. Kenapa? Dia ingat kematian. Jadi jawabannya adalah boleh saja, yang penting jangan bohong. Jangan bohong dan jangan ngarang. Sebutkan tanda kiamat adalah nanti matahari terbit dari barat, tanda kiamat adalah begini-begini, tapi nggak usah ngarang. Ada ini kiamat, ini tanda kiamat. Sudahlah, anda tidak usah bingung mencari Imam Mahdi. Kadang-kadang kita diajak berkhayal, ada orang keliling nyari Imam Mahdi. Kenapa? Saya akan jadi pembela Imam Mahdi. Nggak usah kau cari Imam Mahdi, asalkan kau benar imanmu kuat, cinta Nabi. Pokoknya nanti kalau Imam Mahdi keluar, pasti kau jadi pasukannya. Sudah selesai. Tapi biarpun kau keliling mencari Imam Mahdi sana sini, kalau tidak punya iman, giliran Imam Mahdi keluar, gak akan membela Imam Mahdi, jadi musuhnya Imam Mahdi. Urusannya adalah urusanmu dengan imanmu kepada Allah, selesai. Dan nanti ikut pasukan Imam Mahdi, dan di belakang Sayyidina Isa alaihissalam, selesai. Urusanmu adalah meningkatkan kualitas ibadahmu hari ini. Bukan sibuk mencari-cari tanda kiamat sama mencari Imam Mahdi. Ada dulu keliling cari Imam Mahdi. Oh, Imam Mahdi di sana keliling, nggak pernah sholat. Mau kemana dia? Nggak akan ditoleh oleh Imam Mahdi. Baik, ini saja insyaallah. Allah alam bissawab.